Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang keterampilan mendengar. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Revito Yoga Pratama, kelas D4 IPK C, NIT 0820021102. Topik yang akan saya bawakan adalah 1. Pengertian keterampilan mendengar, 2. Tujuan mendengar, ketiga, tipe-tipe mendengar, dan keempat, hal positif dari mendengar. Langsung saja ke yang pertama, pengertian. Keterampilan mendengar adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diberikan oleh lawan bicara atau media tertentu. Menurut Abdul Wahab Rosidi, mendengar merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang memakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Kemampuan mendengar merupakan bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pembelajaran bahasa, terutama bila tujuan penyelenggaraannya adalah penguasaan kemampuan berbahasa secara lengkap. Bagi yang belum tahu, Abdul Wahab Rosidi ini merupakan lektor kepala bidang keilmuan tarbiyah dan ilmu pendidikan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Lanjut, sebagai salah satu keterampilan reseptif, keterampilan mendengar menjadi unsur yang harus lebih dulu dikuasai oleh pelajar. Memang secara alamiah pertama kali manusia memahami bahasa orang lain lewat pendengaran. Maka dalam pandangan konsep tersebut, keterampilan bahasa asing yang harus didahulukan adalah mendengar. Sedangkan membaca adalah kemampuan memahami yang berkembang pada tahap selanjutnya. Oke. Tujuan dari mendengar: 1. Membuat lebih fokus. 2. Melatih kesabaran. 3. Memiliki sifat empati yang lebih tinggi. 4. Mengasah diri untuk berpikir kritis. 5. Membangun pertemanan yang baik. Jika lawan bicara kita berbicara lalu kita mendengarkan dengan baik, maka lawan bicara tersebut akan senang. Lalu ke-6, melihat sudut pandang orang lain. Ke-7, mendapatkan fakta, mungkin dari mendengar di radio, televisi, atau di media manapun. 8. Menganalisis fakta. 9. Menghibur diri, ini maksudnya mungkin mendengarkan musik atau mendengarkan sandiwara. Lalu tipe-tipe mendengar. Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Mendengarkan isi pembicara, penekanannya adalah pada informasi dan pemahamannya. Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. Anda coba abaikan gaya pembicara dan keterbatasan apapun dalam penyampaiannya. Fokuskan hanya pada informasi. Lanjut. Kedua adalah mendengarkan dengan kritis atau critical listening, adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat: logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. Bila Anda ragu, ajukan pertanyaan untuk menyelidiki sudut pandang dan kredibilitas pembicara. Perhatikan pembicara yang mungkin mewarnai cara informasi yang disampaikan, dan berhati-hatilah untuk selalu memisahkan antara opini dan fakta. Lalu yang terakhir, mendengarkan dengan empati atau empathic listening adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Lalu lanjut ke hal positif dari mendengar. Pertama,
Pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Kinerja teman sekelompok meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Pembicara dan pendengar akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam penyampaian suatu pesan. Lalu pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana sekedar gosip. Lalu pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. Pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya, yang tumbuh dari komunikasi yang baik. Kesimpulan dari materi ini adalah mendengarkan dengan efektif merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial, dan mendengar dengan efektif sangat menunjang dalam kehidupan bersosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat GCR atau Google Classroom. Sekian, terima kasih banyak.